Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya ingin mereview hasil belajar saya selama sepekan 3 hari belakangan ini, yang dimana saya ada membuat konten feeds Instagram, yaitu untuk idenya sendiri ambil dari platform lain seperti Canva biasa, ada dari IG biasa, postingan lain. Jadi ini itu tentang 5 manfaat AI untuk konten kreator. Oke. Yang dimana untuk konsepnya di sini itu mengikuti konsep postingan di font informatika dengan latar belakang warna putih dan font berwarna biru abu-abu. Untuk warna biru ini saya sendiri ambil dari logo dari font informatika. Kemudian untuk fontnya itu saya pakai font bebas new. Kemudian saya perbesar dan jaraknya saya atur di 0,98. Kemudian saya perbesar dan taruh di bagian tengah dan saya atur posisinya. Kemudian untuk subteksnya itu cari dari AI, terus tempel di sini saja. Kemudian saya susun posisinya di bawah judul. Saya juga ada ambil elemen ini, pelajari lebih lanjut dari ini elemen AI-nya. Ini juga robot AI-nya yang di bagian bawah kanan. Iya. Sama juga dari AI ini, tapi karena warnanya pertama kalau nggak salah abu-abu, jadi saya ubah ke warna biru saja. Iya. Biasa kan sebut warna detail nah. Kalau orang apa itu warna apa ya, biru apa nah. Nah, cari tahu sendiri nah. Oke. Iya. Biru apa namanya itu toh? Kalau bukan kode hexa apanya? Oke. Iya. Oke, di slide kedua itu ada konten lain, ada banjir ide konten, di mana untuk banjir ide konten ini elemennya itu elemen lampu ide lah, dari ini dari Canva sendiri. Iya. Dari elemen ambil, terus kasih Detailkan saja anunya. Konsepnya. Kalau untuk namanya biar nanti iya, supaya tidak perlu. Dia konsep apa ini begitu. Itu yang nanti belajar di depan. Yang mana di situ headernya, banjir ide konten itu apa namanya? Yang nggak perlu stuck lagi apa toh? Jadi kalian seperti itu ya. Yang itu banjir ide itu namanya header toh. Yang bagian warna hitam itu nggak perlu stuck lagi, subheader toh. Untuk tagline. Yang bagian bawah sekali itu deskripsi mi. Deskripsi toh. Gitu. Ingat itu di nama-nama istilahnya. Yang mana deskripsi, yang mana ada subheader. Ya, sebenarnya nggak perlu stuck lagi subheadernya. Atau bisa dibilang tagline-nya. Ya, di situ. Itu di atas header, di atas warna biru itu. Ya, apa namanya? Kira-kira itu Khalid, kalau itu dibilang hierarki yang mana duluan? Yang apa artinya kalau dibilang itu hierarki? Yang mana hierarkinya ini? Nah, gitu. Apa hierarkinya di situ Khalid? Yang mana hierarkinya? Hierarkinya, Hierarki. Ini Hierarki itu begini, dengar balik. Kalau kita tidak tahu begini, hierarki itu Khalid, yang mana di situ yang akan kita lihat pertama kali, itu hierarki. Menurut saya sih. Paham gitu? Ya, jadi kalau secara hierarki yang mana Khalid di situ yang pertama kali lihat? Kalau menurut sih palingan langsung headernya. Lampunya dulu toh. Nah, toh. Hierarkinya pasti lampunya. Lampu dulu, baru apa lagi? Header, subheader, baru yang kecil toh? Iya. Jadi kalau orang lihat dari jauh, yang dilihat itu yang mana? Ya lihat pasti lampu.
elemennya. Tahu kalau dari jauh kan? Iya. Lampu dilihat. Jadi orang itu lihat tuh lampunya, bahwa dia mendekat nih. Jadi kalau misalnya itu tidak terlalu kuat itu lampu, terlalu umum, jangan pakai lampu, pakai saja banjir ide konten. Banjir ide konten kasih pasang di situ, baru dia ada kata banjir supaya lebih memancing orang. Kenapa banjir itu? Nah begitu. Banjir maksudnya? Banjir ide konten begitu. Begitu caranya dia kalau buat desain tuh hierarkinya. Sudah. Paham sih toh? Iya. Oke lanjut lagi. Mantap. Ingat tak istilah hierarki nah? Iya. Oke, turun ke bawah. Oke, ini kedua itu Nah, slide ketiga ini untuk headernya. Di iya. headernya saya taruh di bagian atas elemen. Elemennya Keduanya elemen ilustrasi itu, ilustrasi 3D toh? Iya. Iya, terus. Keduanya itu Iya. ilustrasi 3D-nya di bagian pertengahan, dan di bagian Oke. ketiga lah itu subheader, dan paling terakhir itu tagline. Nah, jadi yang di paling bawah itu perhatikan hierarkinya. Kalau tujuan hierarkimu itu adalah kami bisa fokus di hal yang kreatif lainnya, maka dia jangan dikasih tebal. Harus kalau misalnya toh. Iya. Tapi kalau misalnya itu menjadi hierarki tidak masalah, tapi kan secara kan harusnya yang di bawah itu yang paling tuh. Dia yang paling di bawah itu kayak konklusi yang orang tidak baca dulu, orang baca di atas. Hemat waktu produksi sama gambar ini toh. Oke, baca penurun lah. Gambar ini. Iya. Jadi itu kalau misalnya memang kamu bisa fokus ke hal lain itu penting, dan memang orang mau soroti itu sebagai hal yang penting, silakan. Tapi kalau misalnya dia hanya sebagai kesimpulan akhir dan yang orang tidak perlu lihat, apalagi kita sudah kasih kecil situ toh. Iya. Kalau kita sudah kasih kecil, tak kalah jangan kasih dosa, kasih tebal, atau kasih besar saja sekalian. Kau bisa fokus ke hal lain. Nah begitu dia. Mantap. Ayo lagi, pilih lagi deh. Slide keempat ada Mantap, bagus ini anunya. desain lebih praktis. Nah, ini Dari tulis dia. simple saja. Headernya saya perbesar di angka 93,1. Iya. Dan subheadernya enggak ada kayaknya, langsung tagline. Apa ini? Subheadernya Iya. di bawah sini itu ukuran 20,1, dan di kanan itu elemen 3D-nya. Kemudian saya posisikan ke pertengahan, atur kayak supaya kalau misalnya orang pertama kali lihat ini mungkin dari headernya dulu. Iya. Oke, pindah supaya supaya tidak perlu lagi penjelasan berulang. Coba lihat saya beberapa hal yang kita rasa penting, kita jelaskan. Kalau tidak, skip saja. Nanti supaya saya jelaskan beberapa hal. Oke. Itu tiga aman nih. Coba yang terakhir penutupnya bagaimana? Yang terakhir itu ini analisis dan optimasi konten. Ada lagi yang kita coba kasih yang lain deh, kalau gitu supaya cepat. Ini terakhir. Itu terakhir. Yeah. Kalau ini kan ini enggak ada. Sudah? Iya, tiada. Oke. Apa itu postingan pondok 3 itu? Postingan pondok. Yeah. Jadi begini, perhatikan baik-baik nah. Jadi hal yang kalian perlu ikut pahami itu tentang masalah standar desain itu. Kalau untuk carousel itu di halaman pertama, coba halaman pertama lihat. Halaman pertama toh? Halaman pertama yang begini. Yang istilahnya itu begini toh, kita putih karena kenapa tujuannya di Instagram di bio orang lihat bio kita dominasi putih kita pakai. Tapi kalau misalnya mau pakai carousel di belakangnya coba dilihat di belakangnya semua mau kasih atur bagaimana warnanya, silakan. Yang penting tetap mengikuti style. Contoh misalnya coba tadi Khalid di baris ke berapa? 2. Coba baris ke 2 terakhir. 2 terakhir. Ini. Nah, contoh ini ya. Coba itu yang ilustrasinya, coba ilustrasinya. Kasih besar yang ilustrasi ya, pisahkan. Kalau ilustrasi ya klik ilustrasi saja. Ilustrasi kanan bawah, klik kanan bawah. Tarik ke bawah sampai full.
sampai full ke belakang, sampai full ke layarmu. Mau perlu turun sampai ke terus, misalnya mau kasih begitulah, coba terus lagi, terus full. Kasih begitu misalnya, jadi tidak masalah, toh. Kalau misalnya kasih, coba kasih anu sedikit tuh deh, kasih di bawah, kasih di belakang, paling belakang. Posisinya Iya, paling belakang, posisinya paling belakang. Paling belakang. sudah mundur sekali. Nah, itu. Ya. Jadi mau kasih begitu kayak terserah. Kalau di bagian belakang, bagian depan yang penting. Kalau mau gitu format, kalau bagian belakang kalian mau rubah format silakan. Soalnya kalian mau berkarya tuh, mainkan tuh, aja begini. So, ya kan kita yang paling penting sudut-sudutnya tuh. Tapi kalau untuk di bagian depan, bagian belakang tidak boleh. Lebih kelas style desain sebenarnya kalau kita buka Instagram. Oh itu, jangan sakan foto bagaimana? Toh? Iya. Selebihnya itu Jena, pahami itu masalah itu nak, komposisi itu apa toh? Habis komposisi, pahami itu hierarki toh? Nanti aku jalan ke bawah saya tapi hierarki nak, ke depan nak. Kalau kau jelas desain itu bilang ini hierarkinya bagaimana? Sampai komposisi seperti ini, coba lihat di bawah, terus bawah. Ini komposisinya apa toh? Dia komposisinya itu adalah ini komposisinya kayaknya kalau mau dibilang ini posisinya apa namanya? Posisinya yang dibilang komposisinya yang dibilang apa simetris, dia tidak simetris karena gambarnya tidak simetris. Tapi teksnya simetris toh? Nah, jadi komposisi juga penting dalam masalah desain. Kau cari tahu itu apa itu komposisi. Setelah desain itu kau tahu komposisinya apa. Karena kau juga mau ajar nanti. Oke, nah ini mana video dulu yang kalian buat kemarin? Yang saya buat kemarin. Itu udah jelasan di mana? Di review atau di sini saya terima biasanya? Di review selanjutnya mungkin. Selanjutnya oke. Nah begini Pak, besok itu bagaimana besok ini untuk rencananya kalian mau take video? Coba Abi kasih aktif kamera mic dulu. Habis sama Khalid. Iya. Nah besok bagaimana kira-kira nih? Siap di kalau konten toh besok? Iya. Bukan di konten, masalah apa namanya ini dokumentasi kegiatan gitu. Iya. Ini mah ada dokumentasi kegiatan toh? Iya. Jadi kalau bisa itu buat memang konsepnya, misalnya kalau misalnya kalian mau atur mereka pergi seperti apa, misalnya naik motornya kalian videokan misalnya, cari komposisinya estetik lah, toh? Iya. Pas dia berangkat, pas masuk pintu dari depan dari dalam kalian masuk memang dulu, baru kalian suruh buka pintu, silahkan. Yang penting nanti itu ada momen-momennya, bahkan kalian bayangkan memang nanti sound apa dia pakai toh, kalian bayangkan sound apa dia pakai toh, dan nasi dia pakai. Iya. Pikiran di kepalamu tuh sekarang. Dia pakai sound apa? Oh, sound dia pakai. Jadi soundnya ini. Nah, jadi di situ nih kalau langsung kebayangkan kalau panteng misalnya soundnya begini, oh berarti dia lagi berangkat ini gitu ya. Nanti setelah sound berhenti ada yang bicara, dijelaskan 2 orang toh. Ada 2 orang jelaskan tentang masalah bagaimana di sana toh. Mungkin singkat saja lah 2 orang ini. Nanti terakhir Novalnya yang jelaskan apa itu landing trip. Toh? Landing trip itu untuk apa? Paham ya mungkin nih? Iya. Atau iya. Itu minimal itu ide minimum yang saya sampaikan. Kalau yang lain mungkin silakan. Terlebihnya masalah konten-konten tadi itu kalau bisa kalau tidak mau dikonsep silakan. Maksudnya kalau mau yang penting mereka ngomong saja, boleh dipotong-potong kata-katanya silakan. Atau kalau kalian juga mau supaya mereka itu masing-masing punya konsep, punya semacam acting lah atau punya semacam silakan toh. Kalau misalnya mau kayak atau yang penting dia ngomong, yang penting ada kontennya dibilang gitu, ada yang boleh disampaikan. Kalau lebih seperti itu mungkin lah. Iya. Ada pertanyaan lagi kira-kira sebelum tutup? Nah bilang Gipari Kak, bikin lagi dia pakai ini. Terserah, boleh mau. Oh iya. Terserah. Kalau mau Gifari atau siapa tuh yang mau terserah. Kalau ada Gifari dulu mau. Nanti yang lain selanjutnya. Karena Gifari jarang ada videonya. Itu berarti kalau gitu nih. Iya itu. Oke lagi, oke makasih banyak semuanya. Belajar semua. Iya makasih semuanya. Assalamualaikum. Salam Sukarna. Iya. Salam. Selamat malam. Demi ucapkan